warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Bu Nisa. Apa kabarnya kalian semua? Ibu harap semoga kalian dengan keadaan baik, sehat, dan tetap terus semangat belajar ya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Penny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin, seringnya bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Selanjutnya, kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama yaitu gerakan kucing mencakar-cakar. Coba di rumah ya. Lalu yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Coba cari tahu bagaimana kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, coba praktikkan gerakan ketiga tersebut bersama adik atau kakak di rumah ya. Penny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Apakah kalian mau mendengarkan dongeng tersebut? Mari kita simak bersama-sama ya. Judulnya yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Bagaimana cerita dongeng tadi? Di sini seorang kakek Ki Maulaya sangat baik hati, bukan? Ia menolong anak-anak harimau yang sedang terjebak di sebuah lubang.
Padahal sebenarnya ia takut loh, apalagi ternyata induk harimau datang lalu menerkam beliau. Tapi kakek tersebut meyakini sesuatu kebaikan yang ia lakukan pasti dengan kebaikan pula. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Setelah itu, tulislah di buku kalian pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Selanjutnya, kita bantu Benny menyelesaikan masalah yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Maka, kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Soal yang kedua, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel, gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam bilangan. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.